Halo guys, jadi aku di sini mau ngajakin kalian keliling-keliling ke tempat bersejarah yang ada di Bandung loh. Tapi aku gak sendirian. Sini guys. Hai. Nah, kita semua di sini mau ngajakin kalian keliling-keliling ke Gedung Sate, Tahura, dan Museum Geologi. Ikutin terus keseruan kita, yuk. Nah, akhirnya kita udah sampai di destinasi pertama nih. Ada yang tahu nggak kita di mana? Benar banget, kita lagi ada di Museum Geologi. Teman-teman semua pasti pernah dong ke Museum Geologi. Buat yang belum pernah, nggak apa-apa. Kita bakal menelusuri Museum Geologi ini bareng-bareng. Nah, Museum Geologi ini pertama kali didirikan tahun 1929 dan direnovasi oleh Jepang dan juga dibuka lagi tahun 2000. Penasaran nggak sih apa aja isinya? Yuk kita masuk. Nah, Museum Geologi ini merupakan salah satu destinasi wisata edukasi di Bandung, Jawa Barat. Lokasi Museum Geologi ini berada di Jalan Diponegoro nomor 57, Cihaur Gelis, Kecamatan Cibenying, Kaler, Kota Bandung. Museum ini memiliki koleksi berupa materi-materi geologi, mulai dari fosil, batuan, hingga mineral. Semua koleksi dan materi geologi di dalam museum ini merupakan hasil dari pengumpulan selama kerja lapangan di Indonesia sejak tahun 1850. Museum Geologi Bandung berupa bangunan 2 lantai dengan beberapa ruangan di masing-masingnya. Memiliki 3 ruangan utama, yaitu ruang orientasi, ruang sayap barat, dan ruang sayap timur. Ruang orientasi berisi peta geografi Indonesia berupa relief yang menayangkan kegiatan geologi dalam bentuk animasi. Ruang sayap barat terdiri dari beberapa bilik yang menyajikan informasi tentang hipotesis terjadinya bumi. Ruangan ini juga disebut sebagai Ruang Geologi Indonesia karena menyajikan keadaan geologi di pulau-pulau besar di Indonesia. Di ruangan ini pula terdapat ruang kegunung apian yang menyajikan informasi gunung api aktif di tanah air. Ruang sayap timur menyajikan informasi sejarah perkembangan makhluk hidup dan masa primitif hingga modern. Di ruangan ini terdapat kumpulan fosil tengkorak manusia purba di Indonesia serta artefak yang menggambarkan perkembangan budaya. Pendirian Museum Geologi merupakan inisiatif dari Diens van den Mijnbouw atau Dinas Pertambangan pada masa Hindia Belanda. Nah, saat itu dinas tersebut menginginkan adanya satu tempat yang digunakan untuk menyimpan hasil penyelidikan tambang yang dilakukan. Pada 23 April 1927, dimulailah ini pembangunan gedung museum yang diarsiteki oleh Insinyur Menalda van Schouwenberg. Lantai 2 sama seperti lantai 1. Lantai 2 ini juga memiliki 3 ruangan utama, yaitu ruang barat, ruang tengah, dan ruang timur. Di ruang tengah, pengunjung dapat melihat maket pertambangan emas terbesar di Indonesia, yaitu di Pegunungan Tengah Papua. Beberapa contoh batuan asal Papua juga dipamerkan di lemari kecil yang ada di ruangan ini. Sedangkan ruang timur memiliki 7 ruangan kecil yang semuanya berisi informasi tentang aspek positif negatif tatanan geologi bagi manusia. Secara umum, koleksi Museum Geologi Bandung terdiri dari 250.000 batuan dan mineral, serta 60.000 koleksi fosil dan lainnya. Nah, gimana Museum Geologi? Seru banget kan? Tadi kita belajar apa aja sih, Taf? Tadi kita belajar tentang bebatuan, flora dan fauna, dan juga banyak juga fosil. Nah, jadi buat kalian yang pengen belajar sambil jalan-jalan, bisa banget nih kalian berkunjung ke Museum Geologi. Habis ini kita mau kemana lagi ya? Stay tune aja ya. Nah teman-teman, sekarang aku sama Darius lagi ada di Gedung Sate nih. Nah, bener Cin. Kira-kira teman-teman tahu nggak sih gimana sejarah Gedung Sate? Sambil aku sama Cina ceritain, yuk ikut kita keliling ke Gedung Sate. Gedung Sate sendiri pada awalnya adalah gedung Departemen Verkeer en Waterstaat atau Departemen Pekerjaan Umum dan Pengairan. Pertama, di sini ada cerita sejarah kota Bandung dari tahun ke tahun hingga dibangunnya Gedung Sate yaitu pada tahun 1920 sampai 1924. Dan kalian bisa lihat di sini ada keletakan Gedung Sate dan unsur arsitektural Gedung Sate.
Nah, sekarang kita menuju ke ruangan teater buat nonton sejarah Gedung Sate, guys. Dan megah dengan arsitektur multikultur antara arsitektur timur dan barat yang harmonis. Satu abad menjadi saksi sejarah cerita tentang perjuangan bangsa Indonesia. Nah, yang kita lihat sekarang adalah duplikasi dari bangunan arsitektur Gedung Sate, guys. Nah, ini tuh duplikasi sirena alarm peringatan dari Gedung Sate, guys. Nah, di sini tuh ada tembok-tembok puzzle. Puzzle apa sih itu, Dar? Puzzle ini tuh ngejelasin tentang tokoh-tokoh di balik pembangunan Gedung Sate, guys. Oh iya, aku punya satu fun fact nih. Jadi yang di atas itu ternyata itu bukan sate loh. Jadi itu tuh simbol biaya pembangunan Gedung Sate ini yang jumlahnya 6 gulden. Makanya bentuknya ada 6. Terus coba deh kalian perhatiin arsitektur bangunan Gedung Sate ini. Keren kan? Kalian tahu gak sih, arsitektur bangunan Gedung Sate itu adalah perpaduan dari Asia Timur, Timur Tengah, Barat, agama Islam, Hindu, dan lain-lain. Habis ini kita mau kemana lagi ya? Kalian penasaran? Ikutin kita terus yuk. Nah, akhirnya kita sudah sampai di tujuan trip kita. Coba tebak di mana kita sekarang? Yes, sudah ada banget. Kita udah ada di Tahura nih. Di sini kita akan mengeksplor 2 gua sekaligus, yaitu gua Belanda sama gua Jepang. Ikut kita yuk. Nah, jadi sebelum aku ke dua goa itu, aku bakal ngejelasin dulu pantangan yang nggak boleh kita lakuin di goa itu. Jadi kita tuh dilarang ngomong lada karena menurut kepercayaan orang setempat, kalau misalnya kita nyebut kata lada, kemungkinan akan ada kejadian mistis dan juga ada kepercayaan yang bilang kalau misalnya kita nyebut kata lada itu bakal ke bawah sial gitu, guys. Nah, kita udah sampai nih di Goa Belanda. Yuk kita langsung masuk aja. Asal nama Goa Belanda itu karena dulu didirikan oleh pemerintahan kolonial Belanda pada tahun 1912. Pembangunan goa ini dulu bertujuan sebagai terowongan penyerapan aliran Sungai Cikapundung. Goa ini juga digunakan untuk fasilitas militer dan stasiun radio telekomunikasi. Goa Belanda memiliki 15 lorong dengan 2 pintu masuk setinggi 3,2 meter. Total panjang lorongnya mencapai 547 meter dengan luas 0,6 hektar. Area ini tuh dianggap menarik oleh militer Belanda pada zaman kolonial dulu karena lokasinya yang terlindungi namun tetap dekat dengan pusat kota Bandung. Sekarang kita langsung aja ke Goa Jepang yuk. Demi Allah harus ngomong. Kapan lempar alung. Untuk gua Jepang sendiri dibangun oleh pihak militer Jepang pada tahun 1942. Dulu gua ini dibangun untuk keperluan militer, yaitu sebagai barak dan tempat perlindungan. Ukuran gua Jepang ini lebih kecil daripada gua Belanda dengan panjang lorong yang kurang lebih 70 meter. Untuk membangun gua ini, Jepang menggunakan tenaga romusa, tenaga kerja paksa selama masa penjajahan Jepang, sehingga banyak korban yang berjatuhan. Hingga akhirnya pada 1965 seorang warga sipil menemukan gua ini dan pemerintah mulai melakukan sedikit pemugaran. Pada 23 Agustus 1965, Gubernur
Jawa Barat saat ini, Brigjen pun Mas Hudi pun meresmikan arena Goa Jepang dan hutan sebagai bagian dari Taman Wisata dan berubah jadi Taman Hutan IRH Juanda sejak 14 Januari 1985. Nah, sekarang kita udah rapi lagi nih, udah ganti baju. Pada lapar gak sih kalian? Iya nih, lapar banget. Gimana kalau misalnya kita sebelum pulang, kita mampir dulu ke tempat street food yang lagi ngehits di Bandung, yaitu di Lengkong Kecil. Di sini juga udah ada teman-teman kita, Alia dan Uji yang bakal nemenin kalian. Hai. Wah, bisa kalian lihat ya teman-teman, di sini banyak banget makanannya. Buat kalian yang suka kulineran, bisa nih mampir ke sini sekalian beli juga. Oke guys, nah sekarang aku sama Uji nemuin makanan yang unik loh, namanya Indomie Kebab. Oke, langsung kita pesan aja ya. Nah, sekarang kita udah nyampe stand Oishi Waffle Ice Cream. Aku mau beli ini nih. Kalian bisa lihat videonya di sini. Oke guys, nah sekarang aku udah beli makanan sama minumannya. Jadi sekarang kita coba ya. Jadi aku sekarang mau cobain Indomie kebabnya. Oke guys, jadi ini tampilannya. Kita coba. Kalian harus wajib coba. Oke guys, nah sekarang aku bakalan nyobain minumannya. Tapi yang ini punya Uji, jadi aku bakalan nyobain yang ini. Jadi ini guys, minumannya enak, segar. Nah, sekarang aku mau nyobain minuman aku nih, guys. Nah, teman-teman, gimana trip kita kali ini? Seru gak? Seru! Buat teman-teman jangan lupa berkunjung ya. Dan semoga trip kita kali ini memberikan manfaat dan menambahkan wawasan teman-teman. Sampai jumpa di video yang lain. Dah!